ada berapa banyak, kan dipilih sama partai kan mereka kan ya. Ada beberapa banyak partai yang betul-betul orang yang mau didudukan di situ betul-betul sudah mengikuti kepelatihan kepemimpinan. Oh, kita nggak tahu itu, Pak. Nah, ada nggak sebagai pemilik? Kan itu karyawan, kita kan bosnya. Kita bosnya. Saya boleh dong. Tapi kan saya nggak punya kemampuan, tidak punya ilmu yang cukup untuk sampai ke situ. Tapi poinnya ada begini. Makanya saya bilang tadi, berulang-ulang saya bilang, anggaplah keputusannya benar dan tepat dan memang itu harus diambil. Anggaplah. Permasalahan terbesar adalah bagaimana mengkomunikasikannya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, level people, ketemu lagi dengan saya Samsul Hatta dan Prasetyo dalam Podcast Indonesia, tempat ngobrol santai yang bikin kita naik level. Oke, level people, beberapa waktu belakangan ini kita menyaksikan di Indonesia sedang berduka ya, Mas Pras ya. Ya. Jadi ada kejadian-kejadian yang sama-sama tidak kita harapkan, di mana ada bentrok ya dari masyarakat Indonesia, beberapa dengan anggota-anggota DPR dan juga bentrok dengan polisi yang kemudian ternyata ada korban jiwa ya dari salah seorang ojek online ya. Betul. Dengan nama Afan Kurniawan. Kami turut berduka cita atas gugurnya Mas Afan Kurniawan. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadahnya dan memaafkan segala khilafnya. Dan level people, sedih sebenarnya kalau kita melihat kondisi belakangan ini yang mungkin ya mulai muncul riak-riak keributan gitu ya, Mas Pras ya. Bisa disebut chaos ya. Ya walaupun mungkin skalanya masih bisa ini, tapi ya apapun itu yang namanya bentrok sampai ada korban jiwa dan juga korban luka-luka cukup banyak kalau lihat di berita, korban luka-luka gitu ya. Nah itu sama-sama tidak kita inginkan. Gimana menurut Mas Pras? Ya nggak gimana ya, cuman kayaknya kurang perhatian mungkin ya dari sisi, kalau kita bilang leader lah ya. Walaupun sebenarnya pada dasarnya wakil ya, kalau mereka kan ada wakil kita adalah bosnya. Cuman kan coba gimana gambaran Pak Hatta untuk seandainya di skala kerjaan atau di dalam konsep leadership itu ini gimana melihat kondisi ini karena kok kayaknya ada seorang ya, kita anggaplah leader ya, kita anggap leader ya, walaupun intinya bukan leader secara konteks kita berikan mereka mandat sebagai leader kan. Kalau di dalam konteks leadership itu yang sudah diberikan mandat tapi kok nggak sesuai gitu sama yang kita harapkan. Itu gimana menurut Pak leadership itu? Yes, thank you Mas Pras dan level people. Jadi mungkin kita tidak dalam konteks melihat salah benar, tapi kita ambil pembelajarannya. Saya lebih tertarik untuk kita membahas dari konteks pembelajarannya gitu ya. Dimana kalau kita lihat apa sih yang kita bisa dapatkan pembelajaran dari sini, dari konteks leadership yang Mas Pras tanyakan. Yang pertama adalah dari yang kita lihat, apa sih yang memicu ini? Karena pasti ada penyebabnya ya. Oh ya. Terlepas dari kontroversi ya, level people, terlepas dari segala kontroversi yang mengatakan bahwa ini ada dalangnya, apapun itu, gitu. Terlepas dari itu, kalau kita lihat kan pemicunya sebenarnya adalah beberapa statement atau beberapa keputusan yang dirasa kurang bijak. Oh, ya kan? Ada beberapa keputusan dirasa kurang bijak. Nah, menariknya kalau kita lihat dari konteks leadership, bagaimana seorang leader ketika dia mau mengambil keputusan, yang pertama adalah dia perlu empati. Punya empati. Kepada siapa? Kepada timnya. Dalam hal ini kalau dia adalah leader dari negara, berarti ya kepada masyarakat. Betul ya?
Kalau kita ambil konteks yang mungkin lebih kecil, lebih mudah ya, level people, saya ambil konteks yang lebih kecil aja supaya lebih mudah kita melihatnya, konteks korporasi lah atau konteks organisasi. Maka leader ketika mau mengambil keputusan, maka dia perlu juga punya empati terhadap apa dampak keputusan dia ini kepada timnya. Oke, harus memikirkan dampaknya juga ya berarti Yes, betul. Nah, menariknya, ini pasti akan terjadi dua sisi. Pasti selalu ada dua sisi. Dua sisi itu apa? Bisa jadi dari konteks timnya nggak sepakat nih dengan keputusan ini. Nah, bisa jadi nih. Tapi bisa jadi dari sudut pandang leader, ini penting perlu untuk diputuskan. Mengambil contoh ya. Contoh sederhana aja. Ini terlepas dari benar salah, dari konspirasi apapun itu. Contoh saja, misalnya keputusan, ngomongin kejadian yang sekarang terjadi ya, keputusan menaikkan tunjangan leader-leader yang ada di DPR, para orang-orang yang kami berikan mandat sebagai kita berikan wakil gitu ya. Kita berikan mandat. Mereka naik. Salahkah itu? Belum tentu. Kita nggak tahu itu keputusan itu pertimbangannya apa. Yang keluar kan yang kita dengar ya, bukan yang keluar. Yang kita dengar di sosial media. Anyway, rekan-rekan yang kita dengar tuh dari sosial media kebanyakan ya. Jujur nih ya, bener nggak? Yang kita dengar tuh dari sosial media. Bener atau tidaknya kita perlu memastikan kembali. Anggaplah itu benar. Yang kita dengar dari sosial media, gitu. Maka apa yang kita bisa lihat dari situ adalah, oke, keputusan ini dirasa tidak berempati terhadap kondisi masyarakat yang sedang berat dengan biaya-biaya, pajak yang naik luar biasa gitu ya, kemudian ya diam-diam harga beras ikut naik tangga gitu, pelan-pelan sunyi gitu ya, tiba-tiba saya ditelepon, ayah ternyata beras naik gitu kan, aduh gitu. Nah, ini kondisi-kondisi ini dirasakan oleh warga. Banyak hal yang kalau kita lihat di berita itu terjadi. Nah, kemudian keluarlah keputusan ini. Ya, apapun keputusannya gitu ya. Nah, tapi dirasa tidak memberikan empati kepada kondisi yang ada di masyarakat. Iya. Efeknya jadi itu kan salah satu pemicu kan. Oke, tapi sabar dulu level people. Ini kita ambil pembelajarannya loh ya. Yuk kita lihat, bisa jadi Mas Pras, bisa jadi kondisi ini, keputusan ini memang wajib diambil. Alasannya? Ya enggak, ini contoh aja. Artinya bisa jadi, kan kita nggak tahu nih. Oke. Kita kan bukan orang yang ada di gedung sana kan. Kita nggak tahu kenapa keputusan ini mereka ambil. Anggaplah kita berasumsi andai-andai. Memang keputusan ini perlu Mas Samsul diambil, wajib nih diambil gitu. Anggaplah itu perlu. Sama seperti kalau kita konteks di organisasi, di perusahaan misalnya, leadernya nggak pahit, tapi dia harus memutuskan sesuatu. Nggak disukai sama timnya. Ya, keputusan yang nggak populer. Nah, apa yang terjadi? Ya, memang tetap harus diambil keputusannya. Anggaplah keputusan dewan katanya terhormat itu memang penting untuk diambil misalnya. Oke, kalau begitu gimana berikutnya? Yang berikutnya adalah perlu dilakukan kalau memang keputusan itu perlu diambil oleh seorang leader, maka berikutnya adalah bagaimana dia mensosialisasikannya kepada timnya kalau di perusahaan. Kepada seluruh karyawan kalau itu di perusahaan ya. Gitu ya. Atau kalau konteksnya negara yang sedang sedang terjadi saat ini ya bagaimana cara dia mensosialisasikan kepada seluruh warga bahwa ya kami putuskan ini karena begini tapi alasannya perlu masuk akal. Makanya ketika kita berbicara tentang komunikasi kepemimpinan, paling tidak ada 3 poin utama yang perlu dimiliki atau perlu dilakukan oleh setiap leader. Leader dimanapun, mau leader di negara, leader di perusahaan, bahkan sampai leader di rumah tangga. Ada 3 poin. Berarti bisa untuk segala siapapun yang namanya leader, konteksnya dia punya orang yang dia punya follower, dia punya orang yang ada di bawahnya dia, maka minimal 3 ini perlu dilakukan. Apa itu? Dalam konteks komunikasi, yang pertama adalah dia perlu bisa menginspirasi, inspiring. Wah, sayangnya belum nih.
Nah, inspirasi dengan apa? Kalau kita membahas bahwa salah satu komunikasi kepemimpinan itu yang pertama adalah inspirasi, artinya apa? Ini dilihat dari mana? Dari perilaku dong, betul nggak? Ya. Perilakunya Pras terinspirasi sama siapa? Seniornya Pras yang biasa Pras bilang, benar nggak? Dari apanya terinspirasi? Perilaku kan? Perilaku dong. Maka ketika kita bilang komunikasi itu kan bukan hanya sekedar omongan. Komunikasi kan apa yang dilihat, bisa verbal, bisa non verbal kan? Betul. Nah, apa yang dilihat oleh orang itu bentuk komunikasi. Ketika misalnya, ini mohon maaf sekali lagi, ini pembelajaran untuk kita semua. Ini pelajaran yang sangat berharga, mahal loh ini. Mahal harganya, sampai beberapa yang terbakar itu harga semua loh yang kita bayar. Oh, iya. Untuk sebuah pembelajaran, mendewasakan kita tentunya. Yuk kita lihat, misalnya kondisi lagi sulit-sulitnya, kemudian di beberapa acara, beberapa leader-leader di sana atau orang-orang yang kita amanahkan sebagai leader memperlihatkan jam yang miliar, jam tangan miliaran, ini yang ratusan juta, mobil miliaran dan segala macam. Itu kan komunikasi. Sekali lagi, betul nggak? Mungkin bukan komunikasi langsung secara omongan, tapi memperlihatkan itu salah satu bentuk komunikasi, dan itu menentukan orang akan terinspirasi atau tidak dari situ. Tapi sayangnya kayaknya komunikasinya yang diterima malah Ya itu hal yang berbeda lagi gitu ya. Artinya kita perlu lihat juga, komunikasi kan dua arah, bisa jadi yang satu menyampaikan maksudnya baik, yang satu menerimanya tidak tepat. Tapi itu konteks yang lain. Ini yang mau dilihat adalah 3 poin ini. Betul. Ini adalah komunikasi intinya itu. Intinya komunikasi. Inspiring. Pertanyaannya, perilakunya sudah menginspirasi atau belum? Karena perilaku yang ditunjukkan kan, berarti gitu. Nah, yang kedua, apa? Influencing. Ketika dia sudah bisa menginspirasi, dia akan mengajak orang. Ini nggak bisa kemudian langsung influence tanpa dia menginspirasi, tanpa dia memberikan sesuatu yang membuat orang, oh iya, saya trust sama dia, oh iya, saya mau ikut dia. Dari mana? Dari yang pertama tadi, inspirasi tadi. Kemudian influencing, bagaimana cara dia bisa mempengaruhi, mengajak orang untuk ikut serta dengan dia. Oh, kayaknya bahkan kalau sudah inspiring itu nggak perlu, terkadang tidak perlu influencing lagi, sudah ngikut duluan ya, kadang-kadang artinya malahan. ini bisa jadi nyambung kan? Iya, betul. Bisa nyambung. Betul, dia inspiring, karena dia inspiring, orang lain terinfluence. Iya. Sama dia. Ini kan berbicara tentang perilaku, influence berbicara tentang trust. Iya nggak? Trustnya terbangun dari yang Iya, inspiring. ini saling terkait nih, nggak bisa dipisah nih, nggak bisa dipisah nih. Betul. Nggak bisa dipisah nih. Nah, kemudian apa? Oke, influence-nya kemana? Kemana? Ke poin 3. Poin 3 nih. Influence-nya mau kemana? Lu mau ngajak gue kemana? Oke. Ngomongin Indonesia yang tercinta ini misalnya. Hai pemimpin, kalian mau ajak kami kemana? Dengan memperlihatkan itu, dengan mengkomunikasikan itu, emang mau memperlihatkan kami apa? Mau ngajak kami kemana? Maka yang ketiga namanya directing. Mengarahkan kemana? Baru diarahkan. Diarahkannya ini ngomongin apa? Perlu logik, perlu jelas ya, perlu jelas dan logik. Masuk akal lah. Masuk akal. Jelas dan masuk akal. 3 ini. Nah, yuk kita lihat 3 poin ini dalam apa yang terjadi. Bisa jadi karena kehilangan ini. Kelihatannya memang seperti ya, bisa jadi karena kehilangan ini. Sehingga mereka tidak bisa memberikan contoh, bisa memberikan sesuatu perilaku yang baik yang dilihat oleh orang banyak. Jadi orang sama sekali tidak terinspirasi dengan perilaku mereka. Ketika mereka bilang, ayo kita begini, kita harus begini, kita harus bersatu, ayo begini, tenang, kami minta maaf gini-gini. Orang nggak mau dengerin, nggak mau diinfluence dong. Kenapa? Iyalah. Ya hilang trust, distrust, jadinya kan hilang trust, hilang kepercayaan. Kemudian mau diarahkan, ya diarahkannya juga kemana? Ke tempat-tempat yang ke arah-arah yang nggak logik sebenarnya. Ya mana mau gitu. Nah, inilah yang kemudian bisa jadi ya, konteks ini sebenarnya kita berbicara tentang konteks kepemimpinan. Bagaimana ternyata mereka-mereka yang diamanahkan untuk memimpin negeri ini belum punya kemampuan memimpin yang baik. Sehingga apa? Sehingga mereka satu, mempertontonkan hal-hal yang justru alih-alih bisa membuat orang terinspirasi, justru membuat orang enak dengan mereka. Bisa jadi loh ya. Bisa jadi. Ya,
ini silahkan menjadi introspeksi kita semua, termasuk warga, termasuk masyarakatnya, termasuk kita, gitu. Kenapa? Sama, kita juga mempertontonkan itu. Bagaimana ketika misal nih, ini mohon maaf, ketika pemilu apa yang kita lakukan? Terima duit. Bagi yang tidak terima, Anda mempertahankan sesuatu yang baik. Bagi yang menerima, Anda nggak mau ngomong, terserah Anda. Tapi jujur dalam hati deh. Sekian banyak masyarakat Indonesia, gitu ya, ada nggak yang nerima duit serangan fajar kayak itu, serangan maghrib kayak itu, serangan isya kayak itu, apapun itu namanya, gitu ya? Ada nggak? Kalau ada, jadi bertobat aja dulu deh. Nggak usah ribut dulu, gitu. Itu maksudnya. ada kata-kata yang pemimpin itu cerminan dari rakyatnya ya. Berarti ya, emang ya betul ya. Iya. Walaupun ada beberapa perbedaan, bisa jadi iya, bisa jadi enggak, gitu kan? Karena ya pemimpin cerminan rakyat. Kenapa? Karena rakyat yang milih. Ya. Gitu kan? Kenapa bisa muncul orang-orang yang bisa jadi tidak kompeten? Saya bilang nggak kompeten dalam konteks leadership ya, bisa jadi kita melihat ketidakmampuan para leader dalam menjadi pemimpin yang baik kan. Ini tiga ini tidak terpenuhi nih dalam konteks komunikasinya. Mereka punya keputusan tidak mampu mengkomunikasikan itu dengan baik ke masyarakat. Bahkan dari awal, dari poin awal itu udah tidak masuk, inspiringnya sudah tidak masuk. Ya, walaupun kita menyayangkan ya, ada kalimat-kalimat tolol, ada kalimat-kalimat ngapain sih begini, ada kalimat-kalimat saya kan kena macet, padahal nggak ada empatinya masyarakat tiap hari. Iya. Di Jakarta ya. Itu sarapan, makan siang, sama makan malam buat orang-orang. Macet. Itu kan tidak menunjukkan empati kan. Artinya tidak menginspirasi, tidak kemudian berusaha mengajak, tidak kemudian mengarahkan dengan tepat kan, dengan masuk akal. Gitu kan. Nah, ini kan ngomongnya, kenapa saya bilang ya mungkin kompetensinya belum ada. Ya karena bisa jadi itulah kemudian yang terjadi. Kenapa? Ulah siapa? Ulah yang milih kan? Kita juga ya. Kita juga yang milih kan? Kita juga. Walaupun ada juga kemudian bisa bilang, kita kan nggak punya pilihan milihnya. So, harus gimana? Pertanyaan sederhana. Ini mungkin jadi introspeksi untuk kita semua ya. Pertanyaan sederhana. Ada berapa banyak, kan dipilih sama partai kan mereka kan ya. Ada beberapa banyak partai yang betul-betul orang yang mau didudukan di situ betul-betul sudah mengikuti kepelatihan kepemimpinan. Oh, kita nggak tahu itu, Pak. Nah, ada nggak? Kita belum nggak tentu tahu ada kan. Nah, iya. Betul-betul mereka dididik untuk menjadi pemimpin, untuk betul-betul memimpin, bagaimana kemudian cara memimpin. Ketika dia dilatih memimpin, pastinya dia akan belajar bagaimana empati, bagaimana komunikasi yang tepat, bagaimana dan seterusnya. Seandainya pun ada, para pemilih pun kan nggak tahu, Pak, mana yang sudah dilatih atau belum. Iya, makanya itu kan. Makanya kan sebenarnya kalau ya ini makanya saya bilang selalu ada dua sisi kan. Sisi satu bisa jadi kita bilang oh ya memang kita yang salah sebagai pemilih. Gitu kan? Kan ada juga yang bilang begitu kan. Ya kan yang milih siapa? Yang milih mereka siapa? Kita ya sudah, kita introspeksi diri. Tapi ada juga yang bilang iya, tapi emang kita boleh milih bebas. Enggak, kita nggak bebas memilih. Kenapa? Kita disodorkan pilihan. Sudah disodorkan. Apapun bentuknya gitu ya. Ya artinya ini selalu akan ada perdebatan gitu ya. Ini kita bukan untuk perdebatan, kita ambil pelajarannya. Adalah apa? Oh, berarti bisa jadi ini memang lack of atau kesenjangannya adalah di kompetensi memimpin. Ya, intinya adalah kita lagi ngebahas leadershipnya ya. Iya, leadershipnya. Walaupun leadership itu sebenarnya bisa digunakan nggak hanya di tingkat negara atau perusahaan, dimanapun. Bahkan mungkin bisa di rumah ya. Di rumah juga bisa. Sebagai ayah misalkan, pemimpin. Bayangkan sebagai ayah, kita sebagai ayah, suami gitu ya. Ya. Kemudian tidak bisa memberikan tiga ini. Tidak memberikan contoh yang kemudian menginspirasi keluarga kita. Ya, kemudian apa? Ya kita nggak bisa mengarahkan pasangan dan anak kita. Ngomongin yang kecil aja, keluarga kecil aja, pasangan sama anak kan berarti kan. Nah kemudian apa? Kita tidak bisa mengarahkan mereka ke tempat atau arah yang tepat, yang baik, yang masuk akal. Inspiringnya marah-marahin anak, giliran anak-anak marah, kamu kok marah-marah terus? Gitu kan? Kan terinspirasi dari ayah. Inspiringnya suka bohongin anak jadi tukang bohong, marahin anak kan? Kamu siapa yang ngajarin bohong? Astagfirullah. Oke, jadi itu ya level pemimpin. Ini anyway ini sebenarnya ungkapan kesedihan sih.
Ya. Saya yakin level people juga mungkin yuk sama-sama daripada kita sibuk mencaci maki, ngambil tindakan. Nah, makanya dua sisi lagi nih. Wah, kenapa sampai menghancurkan begitu. Sisi lain, ini bisa jadi kalau apalagi kita yang mungkin sudah belajar tentang bagaimana dampak emosional dan lain-lain gitu ya. Kita di satu sisi mungkin juga bisa paham bahwa itu bisa jadi sesuatu yang ditahan sedemikian kuat dan berat selama ini akhirnya lepas. Ya. Tapi apakah perlu sampai menjarah ya, Pak? Oh, kalau itu beda cerita. Itu balik lagi yang tadi. Leadershipnya ya. Kepemimpinan kita, kepemimpinan diri kalau gitu. Iya, Kita boleh kepemimpinan mengungkapkan rasa tidak suka kita. Kita boleh mengungkapkan rasa kesalnya yang kita sudah pendam selama ini. Tapi penjarahan itu hal yang berbeda ya. Anyway ya, level people, penjarahan itu hal yang berbeda lagi tuh. Itu sudah masuk bab yang berbeda. Oke. Maka kalau saya pribadi, ini mohon maaf sekali lagi ini sensitif soalnya, tapi saya perlu sampaikan kalau saya pribadi, dan saya yakin mungkin beberapa orang juga bisa punya sudut pandang yang sama, bahwasannya ketika kita marah, kita menjarah, kita merasa wah kalian korupsi, kalian koruptor, kemudian kita menjarah, lah bedanya apa? Ya, itu Kita juga pencopet, pencuri. Jadi, iya, karena esensinya sama. Ya, nggak bisa dibenarkan gitu kan. Esensinya sama. Makanya ngomong apa? Leadership lagi. Leadership siapa? Leadership pribadi, self leadership kita. Tidak mampu memimpin diri kita untuk mengarahkan diri kita ke jalan yang benar kan. Makanya kita ngejarah. Bukan kita ya. Banyak beberapa orang yang sana, yang lain itu menjarah. Ya, oknum-oknum lah. Oknum-oknum. Meluapkan emosi yang tertahan selama ini, satu sisi bisa dibenarkan, tapi caranya yang salah. Jadi niatnya bisa jadi benar, caranya perlu kurang, dievaluasi. jadi fokusnya kurang. Iya, perlu dievaluasi lagi caranya. Bisa jadi bukan dengan menjarah. Bahkan kalau kita di Muslim kan perang saja. Yang kita perangi ya orang yang manusia, orang yang memerangi kita. Bukan tumbuhan, bangunan, dan lain-lain kan. Itu kalau konteks perang. Ini kan bukan perang. Ini kan tidak lagi dalam kondisi perang. Artinya apa? Yang konteks yang paling ini aja, paling besar aja gitu ya. Perang dalam hal ini ya kita perlu jaga beberapa hal. Bangunan, tumbuhan, makhluk hidup gitu ya. Nah, kecuali yang betul-betul memerangi. Konteksnya perang lah itu ya. Ini kan bukan perang, apalagi itu. Gitu. Balik lagi Pak ke konteks leadership nih. Ke konteks leadership ini misalkan gini. Seorang pemimpin sudah punya keputusan. Ya. Sudah punya keputusan, lalu dia ngambil tindakan atas keputusannya itu. Ternyata sama bawahannya itu komplain lah. Iya. Kita sebut komplain lah. Tapi ternyata tetap dilanjutkan. Apanya tetap dilanjutkan? Keputusannya itu, tindakannya itu tetap dilanjutkan. Atau bahkan ginilah gampangnya, misalkan dia punya bawahan, bawahannya ini meneruskan. Tapi didiemin aja sama si pemimpinnya ini. Nah, bawahan-bawahan yang lainnya ini ngelihat ini nggak benar nih, ini nggak benar nih yang kayak gini. Udah komplain, tapi seorang pemimpin ini diem aja. Seorang pemimpin ini diem aja. Setelah kita nyebutnya ya, chaos lah ya. Setelah di demo lah ya, bikin demo lah. Ya di kantor kan juga ada demo ada. Ya di kantor juga ada. Setelah diprotes massal, baru ajudannya ini dipecat, minta maaf bahwa ini adalah tindakan yang tidak benar. Lah sebelumnya kemana? Itu gimana kalau dalam konteks leadership? Apakah memang itu sesuai konteks leadership yang sebenarnya, atau hanya manipulatif? Iya, kita perlu agak lebih jernih melihatnya ya. Saya melihatnya saya coba melihat secara objektif. Kita coba melihat secara objektif. Artinya apa? Tidak mengubah keputusan, belum tentu keputusannya belum tentu orang itu salah. Bisa jadi loh ya. Ini sekali lagi bisa jadi ya. Bisa jadi ada memang keputusan memang perlu diambil. Pahit tapi perlu diambil.
Cuma tadi yang saya bilang tadi, permasalahannya sebenarnya bisa jadi permasalahannya bukan di keputusannya, tapi bagaimana menyampaikan, memberikan pemahaman tentang keputusan itu. Udah, kita buka-bukaan aja deh ngomongin DPR. Oke, rakyat protes nih. Sah protesnya. Bener nggak? Oh iya, saya kasih keputusan, ada yang nggak terima. Ya. Pertanyaannya, bagaimana mengkomunikasikan itu kepada masyarakat? Apa yang terjadi? Nah, yang kita lihat di layar kaca kan, yang terjadi kan, yang matematikanya agak minus kan, benar nggak? Ya. Yang 3 juta dikali 26 gitu kan? Ya itu introspeksi lah. Saya cuma bisa bilang itu ya, introspeksi lah. Mungkin memang lagi kalut atau apa, tapi itu introspeksi karena itu model komunikasi yang apa, yang tidak membuat orang terinspirasi, tidak bisa mengajak orang untuk adem, tidak kemudian bisa mengarahkan orang untuk mengikuti apa yang memang dia putuskan. Kenapa? Wong cara menyampaikannya aja tidak tepat kan. Jadi kalau ini terlepas dari benar salah keputusan itu, saya tidak punya wewenang untuk mengatakan itu benar atau salah, dan tidak punya kemampuan, keilmuan untuk mengatakan itu benar atau salah. Nggak punya ya. power lah untuk kesana. Nah, ya artinya ya power ya sebagai pemilik kan itu karyawan, kita kan bosnya. Kita bosnya. Saya boleh dong. Tapi kan saya nggak punya kemampuan, tidak punya ilmu yang cukup untuk sampai ke situ. Tapi poinnya begini. Anggap, makanya saya bilang tadi, berulang-ulang saya bilang, anggaplah keputusannya benar dan tepat dan memang itu harus diambil. Anggaplah. Permasalahan terbesar adalah bagaimana mengkomunikasikannya kan. Sekarang kita lihat bagaimana cara para orang yang kita kasih amanah untuk memimpin itu memberikan informasi kepada masyarakat. Itu yang kemudian kita lihat. Jadi introspeksinya bisa jadi adalah pelajari dulu bagaimana cara komunikasi kepemimpinannya. Bagaimana cara mengkomunikasi dengan empatinya. Bagaimana kemudian memberikan pemahaman kalau memang sekali lagi ya, tolong garis bawah, kalau memang keputusan itu perlu sekali diambil. Kalau enggak mungkin ada kondisi yang membahayakan misalnya. Kalau memang itu sangat perlu, maka komunikasikan dengan tepat. Ini kan konteks komunikasi ya nggak? Oke. Kenapa bisa ribut kayak begini? Sudahlah keputusannya dirasa tidak empati sama masyarakat. Kemudian cara menyampaikannya membuat orang kesel kan? Wah, hitung-hitungannya nggak tepat. Kemudian cara menyampaikannya terkesan membela diri gitu ya, dan seterusnya. Sehingga muncullah sebuah kata atau sebuah tuntutan, salah satunya mungkin ini tuntutan ekspresi kekesalan kalau saya melihatnya. Ya karena nggak masuk akal. Iya, ekspresi kekesalannya apa? Bubarkan misalnya. Tapi bisa jadi kita juga perlu lihat dengan baik konteks membubarkan. Saya rasa harusnya ini saya pakai harusnya ya, bukan perlunya ya, tapi harusnya yang kita kasih amanah jadi pemimpin itu orang-orang yang terpelajar harusnya bisa melihat dong. Oh iya, yang dimaksud dibubarkan coba diinterpretasikan atau dimaknai dengan makna yang lebih luas. Bisa jadi bukan bubar jalan, bisa jadi bubar dalam konteks yang lebih konstruktif, yang lebih membangun. Apa tuh? Bisa jadi bubar dalam arti kata membubarkan orang-orang yang memang tidak berkompeten misalnya. Oh, bisa jadi dong. Untuk merekrut orang-orang yang baru yang sudah berkompeten. Karena ya sorry itu saya, kita kan perlu lihat ya, memang tidak semua orang kompeten kan di sana. Kalau itu kita bisa lihat dari konteks komunikasinya dong. Iya. Ya kan? Setidaknya yang komunikasi di depan layar kaca itu orangnya nggak kompeten aja. Ya secara kepemimpinan pun bilang orang tolol itu udah. Ya, tapi kemudian itu dia. Setelah direspon, dibalas respon. Jadi kan berbalas pantun. Balasnya apa? Dengan komunikasi juga yang tidak tepat. Tolol lah, pakai dibalas dengan joget-joget yang diprotes jogetnya, dibalas lagi dengan joget yang memang khusus dibuat video jogetnya gitu. Atau ada lagi yang kemudian bilang ini begini. Ya kan memang macet. Gimana dong? Saya kan di sana macet. Kayak tadi kembali lagi komunikasinya nggak empatik, komunikasinya tidak mengajak atau tidak membangun
kesamaan nih. Empati kan ada kesamaan kan? Tidak membangun kesamaan, tidak membangun empati dengan masyarakat. Yang terjadi apa? Iya, berbeda maka bentrok. Tapi saya ada pertanyaan yang tadi belum menjawab pertanyaan saya yang sebelumnya. Yang mana tuh? Yang sebelumnya ini saya langsung perjelas saja ya, supaya nggak ngawang pertanyaannya. Tadi masih ngawang. Tapi anyway, rekan-rekan, ini kita bahas ini untuk pembelajaran kita karena ini mahal sekali kejadiannya. Ya sampai mahal, luar biasa banyak pengorbanan. Bahkan ada yang mengatakan mirip-mirip 98. Itu kan harga yang sangat mahal yang kemudian dibayar bangsa ini. Nah, balik lagi ke konteks leadership yang tadi, ada satu pemimpin, dia punya ajudan. Ajudannya bilang orang itu orang-orang tolol. Ya. Dan satu lagi bilang harus biayai karena macet. Ya. Tapi pemimpinnya diam aja. Si pemimpinnya diam aja. Oh, yang tadi ya. Ini kan balik lagi. Makanya saya pertegas. Jadi nggak ngawang pertanyaannya. Tadi pertanyaan saya mungkin ngawang. Pemimpinnya diam aja. Iya. Rakyat protes segala macam, pada protes segala macam masih diam aja. Nggak ada ambil keputusan ini salah atau benar. Ya, bilang orang tolol ya nggak usah mikir-mikir lah. Itu udah pasti salah. Iya. Setelah ricuh segala macem, baru hari ini keluar keputusan 2 orang ini dinonaktifkan karena tidak sesuai, tidak mendukung aspirasi masyarakat. Oke, saya sampai ke sini terlalu bersemangat. Terlalu semangat ya. Oke. Tidak mendukung aspirasi masyarakat, alasannya seperti itu. Makanya dinonaktifkan. Ya. Dari sebelumnya kemana aja? Saya mikirnya gitu. Ini pola pikir orang awam ya. Iya. Sebagai awam, sebelumnya kemana aja? Setelah ricuh baru bilang ini dinonaktifkan karena tidak mendukung aspirasi masyarakat. Itu udah terjadi sebelumnya, beberapa hari sebelumnya. Iya. Nah, bagaimana konteks leadership ini melihat ini? Iya, yang pertama itu kan bentuk komunikasi. Diam kan bentuk komunikasi. Ya. Artinya dia juga tidak mampu untuk mengkomunikasikan. Kenapa dia tidak mengambil keputusan apa-apa? Tidak mengambil keputusan itu keputusan bukan? Keputusan. Dia memutuskan tidak mengambil keputusan dulu kan? Iya. Pada saat itu tentang orang-orang ini ya, tentang ajudan-ajudannya ini kan. Iya. Tapi kan dia perlu mengkomunikasikan. Oke, ini belum saya apa-apain karena begini. Misalnya, kan tidak ada komunikasi juga. Jadi satu, dalam konteks leadership bisa jadi ya memang karena pemimpinnya tidak mampu mengkomunikasikan itu. Yang kedua, saya belain nih pemimpinnya. Bisa jadi memang ada pertimbangan-pertimbangan yang membuat sebenarnya ini belum apa-apain. Ada pertimbangan-pertimbangan. Misalnya contoh, oke, mereka akan ditanyakan dulu. Ya kan praduga tak bersalah kan, negeri kita kan begitu kan. Oke. Mereka harus ditanyakan dulu, apa maksud kamu mengatakan ini, Motifnya kenapa begini, apa? motifnya apa. Yuk perjelas, kalau memang itu sampaikan kepada masyarakat. Oke, berbesar hatilah minta maaf karena memang kata-kata itu tidak tepat dan lain-lain. Gitu kan? Itu kan bisa tuh. Nah, bisa jadi memang ditahan karena memang masih ada pendalaman. Jadi makanya selalu ada 2 sisi nih. Makanya jawabanku tadi kan gitu ya. Itu selalu ada 2 sisi. Bisa jadi karena memang mereka belum memutuskan itu karena kondisi ini. Ini khusnuzonnya. Oke. Niat berpikiran baiknya. Prasangka bisa jadi baiknya. begitu kan. Nah, kemudian tapi kembali lagi adalah mendiamkan itu itu juga bentuk komunikasi yang bisa jadi tidak tepat. Iya. Kenapa dari tadi saya mengatakan level people ini bentuk komunikasi karena saat ini yang masih bisa kita lihat cuma bentuk komunikasinya aja. Karena kita tidak pernah tahu apa di balik itu kan. Belum tahu lah setidaknya. Iya. Karena kita bukan intelijen. Satu, bukan intelijen. 2, yuk kita tidak terjebak pada informasi singkat yang ada di ini nih. Ini informasi terlalu singkat. Nggak bisa kemudian kita mengatakan bahwa itu sebuah kebenaran. Walaupun absolut. Ada memang kebenaran absolut. Walaupun bisa jadi benar, betul. Dan punya kecenderungan benar, betul. Tapi tidak 100% kan? Semua informasinya. Ada juga yang benar.
Ada juga informasi yang artinya benar. kan informasinya hanya variabel satu, bisa jadi ada 100 variabel. Contoh sederhana Iya. aja, beberapa video yang kemudian dibarengi dengan peristiwa-peristiwa ada yang terlindas itu, beberapa video ternyata sekarang ketahuan itu, dilindas. iya, dilindas itu ternyata ada beberapa video yang video-video mengikuti, ada yang begini, ada yang dia begini, macam-macam lah. Ada yang Ternyata itu bukan video yang relate dengan itu video lain yang kemudian digabungkan. Itu kan berarti kita kalau kita plek-plek semua informasi dari sosial media itu kita percayai, bisa jadi kita kena tersesat juga dengan itu. Makanya kita juga perlu di kondisi ini memang perlu tarik nafas, perlu melihat mana yang betul-betul, kalaupun kita nggak tahu realnya, tapi mana yang secara logika dia nyambung, dia punya alur yang memang sangat terkait satu sama lain, mana yang sebenarnya ini terkesan memang dia dibuat-buat dan ada hoaxnya. Karena kan sekarang kita kan nggak bisa langsung ke DPR, Pak yang benar yang mana, kan nggak bisa kan. Setidaknya kita juga punya filter terhadap itu. Demo kemarin, saya sangat mendukung adik-adik mahasiswa, teman-teman atau rekan-rekan lain yang mungkin pengemudi ojol berdemo untuk mengungkapkan mengungkapkan aspirasi, kekesalan bisa jadi gitu ya. Silahkan. Tapi kan kemudian sekarang kita lihat mahasiswa-mahasiswa mengeluarkan pernyataan bahwa yang bakar-bakar itu bukan pergerakan mahasiswa. Yang bakar-bakar itu bukan yang demo, memang betul-betul demo untuk mengeluarkan aspirasi. Kan banyak sekarang pernyataan kita lihat. Nah, artinya apa ya? Bisa jadi hati-hati supaya tidak ditunggangi kan gitu. Itu mirip pernyataan dan janganlah sekali-kali kebencianmu membuatmu berlaku tidak adil. Ya, betul. Karena kebencian kita kadang-kadang meluap-luap, akhirnya fokusnya udah. Ya, tapi makanya yang tadi saya bilang, saya ulang-ulang adalah yang bisa kita simpulkan. Saya ini paling tidak POV saya yang bisa disimpulkan adalah memang kemampuan komunikasinya, mohon maaf ya saya bilang agak terus terang buruk. Kemampuan komunikasinya. Saya nggak tahu kemampuan yang lain, mudah-mudahan tidak ikutan buruk. Yang pasti salah satu orang sudah ketahuan kemampuan matematikanya buruk. Nah iya benar loh, itu fakta loh, itu Ya. itu terlihat jelas kan. Ada ahli matematika yang mengungkapkan itu. Iya, sampai dengan beberapa orang yang memang ahli matematika mengungkapkan itu salah, ya udah. Kemampuan matematikanya memang ini. Tapi kemampuan komunikasi juga mengikuti. Gitu. Itu mungkin. Kalau kita mau lihat pembelajarannya level people, ada lagi Pras, itu kayaknya itu ya. Kayaknya kalau kita bahas lebih panjang takut terlalu sensitif. Karena kita mau sebenarnya intinya mau ngebahas tentang komunikasi leadershipnya ya. Ya, pembelajarannya yuk kita ambil karena ini mahal. Level people ini hal yang mahal sekali. Kejadian ini korbannya nggak ada yang bisa ganti. Mau dibayar berapapun, namanya korban jiwa nggak bisa dibayar, nggak bisa digantikan dengan uang. Ya, belum lagi material, ya ada gedung yang terbakar, ada fasilitas umum yang terbakar gitu. Dan ya. itu uang dari kita Itu juga. kita juga yang punya duit. Makanya ya mungkin kalau boleh ini sebagai himbauan, ya kalau memang punya niat-niat yang terselubung untuk menunggangi ini, bertaubatlah. Kenapa? Ya Anda sedang melakukan hal-hal yang justru memperburuk kondisi, memperburuk situasi. Ungkapkan kekesalan boleh, ya. Tapi tetap fokus ya. Caranya yang tepat. Fokus ke arah apa yang kita mau tuju. Iya. Kita nggak suka sama perilakunya yang kita sasar, bukan gedungnya. Kan perilaku orang yang kita ini, ya udah perilakunya lah, bukan orangnya. Iya. Orangnya bisa jadi, tapi orang atas perilaku apa? Contoh, saya ambil ini, saya izin ya, Pak Syahroni saja. Ya udah, dia berperilaku komunikasi bilang tolol itu yang diserang. Tapi terlepas dari itu, apakah dia manusia yang tidak punya baik sama sekali? Bisa jadi dia selama di DPR juga punya andil dalam keputusan-keputusan bermanfaat untuk kita. Kan kita nggak bisa tutup mata juga dong. Oh, ya Iya itu balik lagi. Iya kan? Jangan kebencianmu membuatmu berlaku tidak adil. Ya, harus adil. Betul. Maka ya sudah, mau marah, ungkapkan kemarahan atas kata-kata tololnya. Kalau memang itu kita anggap sebagai sebuah penghinaan, misalnya, maka itu yang kita fokuskan. Nggak usah hancurin rumahnya, nggak usah hancurin mungkin ketemu keluarganya juga, kasihan kan gitu. Kalaupun kita bilang itu, wah dia tuh karena begitu nggak mungkin kekayaan sampai segini, bisa jadi dia korupsi, anggaplah misalnya ada anggapan seperti itu. Lah yang ngejarah apa bedanya?
Kalau seandainya pun kalau seandainya itu tidak benar, itu bisa jadi fitnah malah ya. Iya, bisa jadi fitnah. Kalau itu tidak benar. Kalau itu benar pun misalnya ya, misalnya itu pun benar misalnya, tapi dengan perilaku, mungkin saya tidak menganggap semua ya. Mudah-mudahan level people menurut ini tidak ada ya. Tapi orang ikut menjarah, apa bedanya dengan menjarah dengan korupsi? Sama-sama hal negatif, sama-sama hal yang tidak terpuji kan? Gitu. Maka yuk kita bijak lah. Nah itu aja sih, capek ngomongnya. Iya. Agak-agak berat di sini karena miris melihat itu. Oke. Cuman ini mungkin pesan untuk para karyawan saya di DPR. Ya. Iya dong. Kan kita bayar mereka dari pajak kita kan. Wakil kita. Ya, biar Anda tuh sadar gitu, eling gitu, sadar bahwa ya oke lah kami membolehkan Anda duduk di tempat yang katanya terhormat, tapi jangan membuat diri Anda sendiri yang membuat Anda tidak terhormat. Maka sadarlah bahwa rakyat bukan orang bawahan kalian. Justru sadarlah kalian tuh dibayar dari uang-uang rakyat. Maka dan kita tetap mantau kok. Iya gitu. Oke. Tapi itulah poinnya ya. Maka asah kompetensinya deh. Itu aja. Kompetensi komunikasinya, kompetensi pemimpinnya, ya menjadi pemimpinnya gitu ya. Supaya betul-betul Anda bisa mewakili rakyat dengan benar. Nah, kalau seandainya butuh diasah, seperusahaan lah misalnya ya, perusahaan butuh ngasah para leadernya. Oh ya, bisa ke ini dia ID atau nonton aja podcast.id. Gitu bisa ya. Bisa. Ya nonton aja podcast.id. Banyak kok pembelajarannya. Bisa ngundang juga trainer-trainernya podcast. Oke, sip. Itu yang mungkin mudah-mudahan Indonesia kembali damai. Mudah-mudahan situasi ini cepat adem dan mudah-mudahan Amin. kita cepat bersatu kembali dan insya Allah mudah-mudahan berdoa banget ya para karyawan-karyawan kita. Mohon izin saya pakai istilah itu supaya bapak-bapak ibu-ibu kita di DPR sadar bahwa mereka bukan orang yang paling tinggi sehingga tidak tersentuh gitu ya. Bahwa karyawan-karyawan kita di DPR sana betul-betul bisa sadar dan kembali mengasah kompetensinya untuk memimpin dengan baik. Betul. Dan para korban jiwa, mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni segala khilafnya. Para keluarga yang ditinggalkan, mudah-mudahan diberi kesabaran, ketabahan, dan keikhlasan. Amin. Itu aja, Level People. Ini kayaknya episode yang agak kelam. Dan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.